هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kali ini sebagaimana kita umumkan kemarin, insyaallah kita bisa majelis live streaming sama guru kita Habib Alwi. Ya, beliau masih perjalanan menuju ke sini. Ya, mudah-mudahan insyaallah dikasih kelancaran, termasuk yang lihat dari rumah diniatkan hadir, insyaallah minal hadirin ma'ahlil hudur insyaallah. Maka kita di dalam bulan-bulan Ramadan ini, walaupun keadaan kita tidak kayak kemarin-kemarin, walaupun kondisi kita tidak seperti kondisi tahun-tahun yang lalu, mungkin banyak di daerah kita masing-masing masjid yang biasa tarawih ini tidak tarawih. Ya, ada yang sedih, ada yang pura-pura sedih. Karena ketika tarawih itu dimulai, masjid itu biasanya akan mengalami kemajuan soft di minggu kedua, sehingga minal meretelin wal meretelat itu sering terjadi. Nah, maka paling tidak kita sekarang bisa menyadari bahwa ternyata itu semua nikmat. Kita ini sekarang ini gelo, ya Allah kenapa Jumatan sekarang dibatasi, sudah softnya juga begitu longgar-longgar. Nanti juga ketika waktunya pengajian sekarang libur semua pengajiannya, acara haul juga begitu. Ya, ternyata kita baru menyadari bahwa kemarin-kemarin ada itu semua. Kita pun kurang menikmati atau kurang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi masjid-masjidnya. Kenyataannya sekarang setelah adanya corona atau virus yang tidak kelihatan ini, maka kita pun termasuk orang-orang yang akhirnya menyesali perbuatan-perbuatan itu semua. Kenapa kok kita lewatkan begitu saja? Ternyata itu semua nikmat. Kumpul, ketemu, pengajian, kita duduk, hadir di majelis. Ternyata itu semua nikmat. Cuman kitanya saja yang terkadang waktu ada kenikmatan itu kita kurang syukur. Bahkan di antara kita cuman ngeluhkan, suguhannya cuman ini toh. Kalau hadir di sini kok suguhannya cuman ini toh. Oh, hadir di sini Masya Allah suguhannya. Ya, kita cuma kadang-terkadang melihat hal-hal yang sifatnya seperti itu. Maka kesemangatan ibadah itu yang ada di dalam bulan Ramadan ini harusnya berbekas sampai setelah Ramadan. Makanya di dalam nasihat yang lain selain di kitab ini, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan bahwa alamat, tanda-tanda di mana seseorang itu puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah siapa yang sebelum Ramadan gak suka sama sholat sunnah, setelah Ramadan dia senang sholat sunnah, terdidik dengan taraweh. Lah taraweh dari tahun ke tahun 8 terus. Taraweh dari tahun ke tahun cuman ngenteni tok kapan ini 8-nya, kapan 20-nya, kapan rampungnya. Kita cuman begitu, sehingga terkadang kita memaksakan diri kita ini kurang maksimal untuk menikmati itu semua. Nah, itu nanti yang gelo ya kita sendiri, yang nyesel ya kita sendiri. Sehingga siapa-siapa yang sebelum Ramadan dia tidak suka ngaji, baca Quran, setelah Ramadan dia suka baca Quran. Artinya deres Qurannya tidak cuma di bulan Ramadan tok. Cuma sekedar Ramadan baca dia Quran, Masya Allah, hatam, ikut hataman sini, ikut hataman sana, ikut hataman sini. Sehingga kita juga berhusnudzon itu malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita dapat itu. Ya. Cuman terkadang kita hanya melihat itu semua hanya cuman sebatas kesemangatan kita itu ada di dalam bulan Ramadan, atau hal-hal yang sifatnya semacam itu kita cuman sekedar melihat sesuatu yang sifatnya dohir saja. Kita tidak melihat sesuatu yang sifatnya lebih daripada itu. Allah memberikan itu semua. Allah memberikan yang lebih dalam. Allah memberikan kemuliaannya, pahalanya. Itu tidak kelihatan. Tapi Allah ngasih.
Allah memberikan derajat kepada hamba-hambanya, tidak kelihatan, tapi Allah ngasih. Sehingga mereka para solihin itu, sebagaimana mereka memperbanyak ibadah mereka, para salafun soleh, kalau kita melihat luar biasa, kok bisa sampai seperti itu ibadahnya? Apa tidak capek itu? Mereka itu jadikan ibadah itu sudah satu kenikmatan. Mereka menjadikan itu ibadah itu sudah satu kemuliaan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Paling tidak kita ini bisa nyuntuh sedikit dari jalan mereka di dalam bulan Ramadan ini diistimewakan lebih dari yang lain-lainnya. Karena Ramadan ini syahrul hasad, bulan panen. Panen rahmat, panen maghfirah dari Allah, ini bulannya. Kita tidak bisa jamin Ramadan tahun depan itu kita bisa ngincipi lagi. Karena yang namanya umur itu kita tidak paham. Jadi penting kalau kita ini bisa jadikan Ramadan itu dengan majelis ilmu seperti ini, atau Ramadan itu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan baik. Termasuk di sini kemarin kita membahas bagaimana semangatnya ibadahnya orang-orang soleh. Salah satunya di sini adalah Habib Ali bin Idrus bin Syihab. Beliau terkenal di dalam semangat ibadah beliau. Beliau itu setiap hari bangun melaksanakan sholat malam, dan beliau membaca 10 juz dari Al-Quranul Karim fidar qabla ma yakhruj ilal masjid, sebelum beliau keluar menuju masjid. Jadi di waktu fajar itu beliau membaca 10 juz Al-Quran. Nah kalau kita kan sekarang kan Masya Allah, sebelum subuh kan kita betul-betul bangun, ya lihat di sahur memang ya. Tapi paling tidak kebiasaan bangun ini bisa berlanjut. Setelah Ramadan itu kebiasaan bangun sebelum subuh itu bisa berlanjut atau tidak? Nah itu akan kembali kepada kita. Tidak dituntut 10 juznya dulu kita. Kalau beliau membaca 10 juz setiap hari sebelum beliau itu keluar dari rumahnya untuk menuju masjid. Itu beliau. Sampai dikatakan sama beliau, ya, jadi ada seseorang yang berkata kepada beliau, la tut'ib nafsak, jangan kau bikin dirimu ini capek wahai. Ya, ma'ana rijalun mithlul faqih wasaqaf wa ghairihim bayashfa'un fina wa banadkhul ma'ahum. Kita ini ada orang-orang soleh seperti Sayyidina Faqih Muqaddam, ya, seperti Sayyidina Segaf, Abdurrahman bin Segaf, ya, wa ghairihim, dan orang-orang semisal mereka yang mereka bayashfa'un akan memberikan kepada kita ini apa? Syafaat, akan ngasih kepada kita syafaat, dan kita akan masuk ke dalam surga bersama mereka. Jadi antum ini tidak usah capek-capek. Maka kemudian beliau jawab, faqala lahu sawa kalam. Betul, omonganmu itu betul. Ya, walakin ana ma ba'adkhulul ladyah wa ba'ansyur li barik wa ba'ashfa wa baghid li ilm wa khabar. Tapi saya ini bukan cuman mau gandul tok sama mereka, tapi saya juga mau ngibarkan, saya mau ngasih syafaat orang. Saya ini mau nyebarkan ilmu, mau nyebarkan kebaikan kepada mereka. Bukan cuman sekedar saya ini mau gandul tok sama mereka. Ini orang-orang kayak gini nih lupa apa. Enggak cuma cerita saya dulu, kakek saya dulu mbah saya itu seperti ini, dulu apa saya itu begini, tapi dia bisa memulai perjalanan apa yang dilakukan sama orang-orang yang mereka banggakan, sama yang dibanggakan. Oh jalannya seperti ini ya, saya akan usaha. Oh jalannya seperti ini, saya akan usaha. Berusaha sebaik mungkin, pelan-pelan. Ya, karena kita ini juga kepengin bukan cuma bisa dapat syafaat, tapi bisa ngasih syafaat. Siapa itu? Yu'dan fi syafa'ah, orang yang diizinkan kasih syafaat itu fayashfa'un nabiyyun wasiddiqun wal ulama wassolihun wal mu'minun. Orang yang diizinkan ngasih syafaat itu bukan cuman Allah mengizinkan, bukan cuman buat para nabi saja, tapi jelas para nabi, para siddiqun wal ulama, para ulama juga, orang-orang soleh juga, orang-orang mukmin juga. Semakin tinggi kadang derajatnya, dia bisa ngasih syafaat semakin banyak. Sering kita dengar itu. Orang yang hafal Quran itu di salah satu keluarganya dia bisa ngasih syafaat, ibu bapaknya ngasih syafaat sekian orang jumlah daripada anggota keluarganya. Betul. Dengan yang lain-lainnya, ibadah yang lain-lainnya itu betul. Karena memang ulama, orang-orang soleh itu diizinkan sama Allah Ta'ala untuk ngasih syafaat. Dan mereka itu bukan satu hal yang mustahil. Bahkan sampai dikatakan kullu ala hasabi jahih wa manzilatih indallahi ta'ala hatta innahu yashfa' rajulun min hadhil ummah fi mithli Rabi'ah wa Mudar. Sampai ada yang ngasih syafaat itu satu kaum, sak desa, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan mereka di sisi Allah, sampai mereka bisa ngasih syafaat itu sak desanya, sak kotanya. Seperti kaum Mudar, kaum Rabi'ah.
Ada yang ngasih syafaat itu satu orang atau rojulen atau dua orang. Ada yang bisa ngasih syafaat satu tok, ada yang bisa ngasih syafaat dua orang. Yang kita sering dapat dari guru-guru kita, di mana orang-orang soleh menganjurkan kita ini untuk duduk, untuk supaya bisa berbaur bersama teman-teman pilihan, teman-teman yang dimana mereka nanti bakal nyari kita ketika di akhirat. Itu ada. Jadi ada orang-orang itu yang kalau kita duduk di majelis khair, nanti teman-teman kita itu ketika tidak ketemu sama kita di akhirat sana, dia bakal tanya, ya Allah, dulu saya punya teman fulan bin fulan, di mana dia? Ya sering kadang walaupun maling arem-arem anak di majelis, atau mungkin sering ngambil minuman anak di majelis, tapi nanti bisa tanya itu. Nanti Allah Ta'ala jawab, temanmu ada di surga yang bawah. Ya Allah, bagaimana saya kepengen ketemu dia? Ambilan angkatan sampai surganya sederajat sama kau, boleh. Bahkan lebih daripada itu ada. Kalau kita bahas masalah syafaat itu, di syarah daripada Aqidatul Awam ada penjelasan tentang macam-macam syafaat. Syafaatul udma, khususon Nabi Muhammad yang punya. Syafaat yang semua Nabi tidak bisa, khususon Nabi Muhammad. Itu syafaatul udma. Itu syafaat di mana keadaan manusia sudah dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut semuanya. Manusia itu berusaha sebaik mungkin untuk mencari pertolongan, maka yang nulungi itu cuma Allah Subhanahu, yang menolong adalah cuma Nabi Muhammad SAW melalui daripada izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang soleh, mereka bisa ngasih syafaat. Mereka bisa ngasih syafaat. Dikasih izin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan itu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga termasuk daripada syafaatil udma, itu syafaat yang agung, cuma Nabi Muhammad. Beliau yang ngasih. Karena cuma beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikasih mandat ini sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kemudian syafaat lainnya yang termasuk dari minas sholihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mereka bisa ngasih syafaat sampai mau masuk ke jannah. Dalam riwayat ada yang sampai dicegah dulu, berhenti, ya berhenti dulu, kamu kasih syafaat dulu. Siapa yang mau kamu kasih syafaat? Kamu kasih syafaat dulu sama orang yang membutuhkan syafaat, itu bisa. Termasuk teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, itu bakal ngasih syafaat sama kita. Kita pun membutuhkan perkumpulan-perkumpulan itu. Maka teman itu, kalau orang bilang banyak koneksi, banyak teman, banyak koneksi, banyak kebaikan, betul. Cuman teman yang kualitas itu adalah teman yang kita butuhkan walaupun dia sedikit, tapi kita butuhkan sampai akhirat. Sehingga katanya orang-orang dulu, milih teman jangan mau dipilih. Milih konco, milih kumpulan, manjalis, janis. Orang kalau duduk sama seseorang itu dia akan sejenis dengan tingkah lakunya, dengan sikapnya, dengan gayanya, dia akan sejenis. Maka kita itu berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan orang-orang soleh. Nanti kita bakal dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, walaupun sekarang ini masa kayak gini, Ramadan di kala apa ini, lockdown di kala Ramadan ini, walaupun keadaannya kayak gini, tapi tidak menjadi satu penyebab putusnya kita, hubungan kita dengan orang-orang yang soleh. Baik mereka yang mungkin di antara mereka sudah wafat, kita membacakan Fatihah untuk mereka, kita punya ta'alluq, ikatan yang kuat dengan mereka, kita dekat dengan mereka dengan cara kita mendoakan mereka, guru-guru kita, ya artinya itu semua adalah merupakan satu ikatan yang luar biasa bagi kita. Maka dalam urusan ibadah ini, termasuk dinasihatkan di kitab ini, dan guru kami juga beliau menasihatkan Habib Alwi, bahwa orang itu ibadah ngambil yang sedikit, jangan ngambil ibadah itu yang banyak. Ya, alal masyhur bil ibadatillahi ta'ala ayyaqtasida fi ibadatih wa yaktasiru minha alal qadri alladhi yaqdiru alal mudawamah alaihi min ghairi malalah wala futur. Orang itu beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, cari yang dimana dia kira-kira ketika melakukan ibadah itu senang.
dia bakal bahagia walaupun itu sedikit. Beliau Habib Alwi pernah ngajarkan di satu majelisnya, orang itu kalau pengen rutin sholat tahajud, kalau dia nyetel alarm bangun jam 2 atau jam 3, nah, kalau sekarang ini kita bahkan tidak tidur pun sampai pagi karena kita butuh sahurnya. Kita butuh sahur. Kita nyetel alarm, kita bangun jam 2 ini di luar Ramadan misalnya, kita membutuhkan itu, kepengen tahajud. Bagaimana cara rutin? Kita nyetel alarm, nanti bangun itu tidak langsung sholat kata beliau. Ya jadi caranya begitu dulu, supaya tidak apa? Tidak, nanti bosen akhirnya. Kalau kepengen rutin, kita bangun itu cuman cukup minum saja, minum airnya, ya, atau apa namanya, ke kamar mandi begitu. Nanti terus dia melakukan apa namanya, mungkin kencing atau apa, buang air kecil atau apa, nanti kemudian dia tidur lagi. Begitu pula seterusnya, bangun lagi, itu berjalan, bahkan jangan cuma seminggu, bahkan sebulan kalau perlu dia berjalan. Tapi nanti lama kelamaan dia akan terus begitu, lama kelamaan dia akan kebiasaan. Nanti bangun lagi dia melaksanakan sholat mulai 2 rakaat saja, nggak usah banyak. Dengar kemarin kita bahas Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, dan orang-orang yang setelah beliau Zainal Faqih dan sebagainya juga melakukan seperti itu 1000 rakaat. Loh, kita kalau bayangkan dan kepengen nyoba, ya bisa mungkin 10 rakaat, tapi peraih 10 tahun ketemunya nanti, karena tidak ada keistiqomahan. Kenapa? Ya kita maksa kok. Kita ini berat kalau memaksakan dalam hal itu. Tapi karena mereka itu sudah menjadi satu asupan, sehingga ibadah mereka itu mereka katakan bukan satu kewajiban atau beban, sekali lagi, tapi kebutuhan. Sehingga mereka rindu dengan sholat, sehingga mereka kangen dengan sholat. Di samping kita itu berusaha sebaik mungkin untuk mengenal syariat, aturan di dalam ibadah itu. Tidak cuma sekedar orang melakukan sholat saja, tapi harus tahu. Ya, taraweh super pilat 12 menit 20 rakaat memang menarik. Memang menarik untuk nguruskan badan, itu menarik. Tapi kan kita ketika mau melakukan itu kan kita tahu loh, sah enggak ini tarawehnya. Dengan keadaan yang seperti itu tanpa tumak ninah itu kira-kira sah enggak? Lah itu kan terikat dengan kita, dengan syariat ini. Sehingga aturan itu memang ada dan kita harus jalani aturan itu. Masalah jumlah itu nanti kita, banyak atau sedikitnya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, takallafu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Maka lakukanlah amalan-amalan sebagaimana kalimat semampumu itu bukan semaumu, tapi semampumu itu kita sedikit memaksakan. Walaupun agak berat, tapi kita berusaha, ya. Sebagaimana yang kita mampu untuk mencapainya. Karena Allah itu tidak pernah bosan. Kita saja sebagai hambanya yang bosan. Allah itu tidak pernah bosan sama kita. Hanya kita sebagai hamba-hamba Allah ini, kita yang bosan, kita yang berat. Kadang begitu. Nah, sehingga akhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua nanti bisa kita lebih perjelas lagi bersama beliau Habib Alwi. Bagaimana nanti mungkin seputar Ramadan atau mungkin seputar ibadah-ibadah yang lainnya atau yang berkenaan dengan apapun yang mungkin ditanyakan, baik mungkin melalui komen di Facebook atau di Instagram, dipersilahkan. Tapi paling tidak kita insya Allah diniatkan di sini, saya ingatkan kembali, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa diberikan atau disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin nyambung dengan bab-babnya. Ya, mungkin tidak tahu sudah ada yang bertanya lagi atau belum mengenai hal-hal masalah dentuman-dentuman ini, kan mesti pertanyaan tentang dentuman asam lambung ini kan sudah kita alami dari pagi kalau Ramadan ini. Nah, mungkin bisa ditanyakan yang lain-lain lagi. Wallahu a'lam. Waktu kami serahkan pada guru kami Habib Alwi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Langsung saja pada poin-poinnya ya. Nanti mungkin dilanjut dengan tanya jawab atau mungkin dengan soal menyoal atau mungkin dengan sanggah menyanggah, silahkan. Di sini sudah ada pakar-pakar tasawuf, ya. Ada pakar-pakar sirah, ada pakar-pakar santum, ya. Pakar Google, masya Allah, dunia akhirat kita semua. Amin, amin, amin. Terkait dengan
Ramadan ini. Ada kondisi-kondisi yang seperti ini saya lihat banyak kebaikan ternyata dan banyak faedah-faedah yang tertuang. Di Ramadan ini berbagai permasalahan ahkam fiqhiyah mulai bermunculan. Contoh, Jumatan kurang dari 40 orang. Yang sebelumnya barangkali mungkin jarang ditanyakan ini. Lalu kemudian hukum menutup masjid. Belum lagi nanti soft antara satu dengan yang lain renggang hingga sampai 1 meter, 2 meter. Biasanya kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman. Ini mau salaman jaraknya jauh ini. Bergulung. Belum lagi nanti permasalahan yang lain, seperti misalnya jenazah. Bagaimana cara mengeresmasi jenazah? Ini kan semua terkait dengan ahkam fiqhiyah, hukum-hukum fikih yang saat ini pada kondisi yang saat ini seperti ini. Walaupun ini tidak kita inginkan, dan mungkin insya Allah cepat berlalu. Amin. Ini majelis mudah-mudahan ini keadaan cepat berlalu, yang kembali kepada kita insya Allah kesehatan, kesenangan, kesejahteraan, keberkahan, kebahagiaan insya Allah. Ya, warak dunia akhiratnya. Warak dunia akhiratnya betul. Ya. Cuma kata di sini ada beberapa uraian yang disampaikan oleh Sayyidul Habib Salim bin Abdullah Syatri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di dalam salah satu ceramah beliau di Tarim, Ribat sana, Ribat Tarim, atau mungkin di Hadramaut sana. Beliau berkata, "Tsumma anna lis-shalati tarawih ahkamun khassah." Sesungguhnya pada sholat tarawih ini ada beberapa ahkaman khassah, ada hukum-hukum yang terkait pada sholat tarawih. Takhtalifu an ghairihi minas shalah. Tentunya sholat tarawih ini ada poin-poin yang berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Ada poin-poin yang berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat-sholat sunnah ditegakkan berjamaah itu kan hanya beberapa saja, ya kan? Termasuk sholat tarawih, termasuk sholat witir di bulan Ramadan. Jadi kalau sholat witir di luar bulan Ramadan tidak sunnah jamaah, walaupun boleh berjamaah, tapi tidak sunnah berjamaah. Tapi kalau di bulan Ramadan justru malah sholat witir ini disunahkan berjamaah. Nah, sholat tarawih juga begitu. Terkait dengan sholat tarawih ini adalah disunahkan berjamaah. Faminha awalan annaha tusannu al-jama'ah fiha al-jama'ah lirrijali wan nisa. Salat tarawih ini disunahkan berjamaah baik untuk laki-laki ataupun untuk kaum wanita, perempuan, tapi dengan catatan dan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi artinya kaum perempuan ini boleh datang ke masjid tak, Bib? Ini permasalahan lain nanti ini. Boleh tidak, Bib, kalau kaum perempuan ini datang ke mushola hingga dia harus keluar rumah untuk menyelenggarakan sholat tarawih? Ini ada ketentuan tersendiri. Walaupun ini berbeda dengan pembahasan ini. Jadi sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Disunahkan untuk berjamaah. Laki-laki sunnah berjamaah, begitu pula hanya perempuan. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abi Hanifah. Ammar rijal yusannu fil masjid. Kalau orang-orang laki-laki, maka disunahkan menegakkan sholat tarawih ini ada di dalam apa? Masjid. Wa ammalin nisa fil buyut. Adapun untuk kaum wanita lebih disunahkan untuk menegakkan sholat tarawih di rumah. Ga'ru buyutihinna afdalu min ghairihi. Dikatakan bahwa dalam rumahnya orang perempuan itu untuk menegakkan sholat dan ibadah itu lebih afdal ketimbang yang lain. Kalau untuk kaum wanita. Au fi musallahun al-khassah bainahunna, kata Habib Salim, atau mereka menegakkan sholat tarawih khusus kaum wanita di mushola. Seperti misalnya mushola Salamah. Orang promosi, ya. Gitu. Amma butani annaha la tasihu salatut tarawih illa ba'da salatil isya. Salat tarawih ini dikatakan bahwa tidak sah dikerjakan kecuali setelah salat isya. Kecuali setelah salat isya. Jadi kalau faman shallaha qabla salatil isya fahiya batilah.
Sehingga apabila ada orang yang mengerjakan sholat tarawih sebelum dia mengerjakan sholat isya, maka sholat tarawihnya apa? Tidak sah. Tidak sah sholat tarawihnya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan al-afdal mengerjakan sholat tarawih setelah sholat sunnah ba'diyatul isya. Karena tertibnya sunnah ba'diyatul isya itu lebih afdal daripada sholat tarawih. Ada orang yang mengerjakan sholat tarawih tapi tidak mengerjakan sholat ba'diyatul isya. Ya, sholat tarawihnya mungkin dapat pahala, tapi pahalanya mungkin paling tidak 2,3. Kalau dia mengerjakan sholat ba'diyatul isya mungkin pahalanya bisa sampai berderajat-derajat. Saya kira itu. Li'annahu lam yathbut fi sunnah anna ahadan minas sahabah shalla salat tarawih qabla salat isya, karena tidak ada dalam hadis yang terkait pada hal ini bahwa para sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri mengerjakan sholat sunnah tarawih sebelum sholat isya. Kenapa dinamakan tarawih? Dinamakan tarawih ini dikarenakan setiap 4 rakaatnya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Jadi setiap 2 rakaat salam. Jadi tidak boleh 4 rakaat 1 salam, tidak boleh. Kalau ada orang mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat 1 salam dan dia tidak mengerti hukumnya, kalau itu tidak sah, maka hukumnya adalah menjadi sunnah mutlak, sunnah biasa. Tapi kalau dia tahu itu hukumnya tidak boleh, lalu dia kerjakan 4 rakaat 1 salam, maka sholat tarawihnya menjadi sholat yang tidak sah dan tidak dianggap latan akid, tidak dianggap dan tidak sah sholat tarawih. Sholat tarawih dia tahu hukumnya, dia melanggar, dia menerjang sembahyang tarawih 4 rakaat 1 salam, tidak boleh. 4 rakaat 1 salam. Kemudian dikatakan yang ketiga, yajibu fi sholatit tarawih at-taslim min kulli rak'atain. Wajib dalam sholat tarawih itu salam setiap 2 rakaat. Tidak boleh 4 rakaat 1 salam. Tidak boleh. La yasihhu an tusalla 4 rakaat bi tasyahhudin wahid. Maka tidak sah ketika orang mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat 1 salam. Tidak sah. Wa taqulu, nah, ketika kita mengerjakan sholat tarawih 2 rakaat itu niatnya usolli sunnah rak'ataini minat tarawih. Jadi usolli sunnah rak'ataini minat tarawih. Ustaz bila qiblah makmuman atau imaman lillahi ta'ala, atau usolli sunnah atau usolli sunnah rak'ataini minat tarawih. Usolli sunnah rak'ataini minat tarawih, saya berniat mengerjakan sholat 2 rakaat dari, pakai min, afdalnya pakai min. Jadi kalau jenengan sekarang usolli sunnah tarawih rakaatain, saya sholat sunnah tarawih 2 rakaat, sah mboten Ustaz? Menurut satu pendapat sah. Tapi al afdal dengan menggunakan min. Usolli sunnah rak'ataini minat tarawih. Yang witir juga begitu. Usolli sunnah rak'ataini minal witri. Yang 1 rakaat witirnya Ustaz sami. Usolli sunnah rak'atan. Rak'atan itu 1 rakaat. Usolli sunnah rak'atan minal witri. Makmuman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala. Itu pakai min begitu. Indama tanwi at-tarawih yajib an ta'tiya bimin at-tab'idiyah. Karena sholat tarawih kan tidak dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mau sampai 20 rakaat. Mau 8 rakaat boleh, 20 rakaat lebih afdal. Ya, jika jangan sampai ada pertengkaran. Woi, 8 rakaat orang sah. Kamu 20 rakaat itu enggak benar itu. Bid'ah dan lain sebagainya. Yang enggak benar itu enggak sholat tarawih gitu aja. Ya, masih mending dia mau sholat tarawih gitu ya. Inna ba'dal ulama minhum al-Imam Ibn Hajar, kalau buta usolli sunnah rak'ataini minat tarawih itu lebih afdal, ahsan wa ahla. Ana kira itu mungkin terkait dengan ibadah sholat tarawih tadi yang banyak diungkapkan banyak oleh akhina Syekh Muhammad bin Yahya Barakah. Semoga insyaallah ada manfaatnya. Kita buka sekarang sesi tanya jawab. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilahkan. Tafadhol. Dari ikhwan dulu, kemudian juga ada yang lain. Ini pertanyaan pertama dari komentar di streaming tadi ya, kita bacakan. Sholat witir berjamaah, tapi ketika niat sholat tarawih karena
nutup kekurangan rokaatnya apakah sah dan apakah harus melanjutkan sholat witir. Jadi mungkin ini pertanyaannya, ada orang melaksanakan sholat witir berjamaah, dia tarawehnya kurang gitu. Tarawehnya mungkin kurang 2 rakaat. Dia habis itu pas imamnya melaksanakan sholat witir, dia berjamaah bersama imam witir, dia niat tarawih. Apakah sah? Iya. Jadi sebetulnya begini, sembahyang jamaah itu atau sholat jamaah itu, kalau nazam sholatnya itu sama, itu sah. Nazam itu sistemnya sama, sistem sholat yang dilakukan sama. Seperti misalnya saya mengerjakan sholat sunnah, imam saya tengah mengerjakan sembahyang subuh, kan nazamnya sama, sistemnya sama, gerakannya sama. Sing boten sami niku, imam yang ngerjakan sholat jenazah, saya ngerjakan sholat subuh. Nah, pripun? Niku kan gerakannya boten sami boten. Bayang jenazah kan boten wonten rukuk, boten wonten sujud, boten wonten lenggah kan boten ada. Nah, sedangkan ini selama masih sistemnya sama, maka ulama mengatakan bahwa sholatnya tetap teranggap sah. Hanya saja apakah mendapatkan fadilah jamaah? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholatnya tidak mendapat fadilah jamaah, ada yang mengatakan tetap mendapat fadilah jamaah. Jadi kalau sekarang imamnya sembahyang witir, makmumnya sholat tarawih, sah. Betul apa sah. Bahkan kalau sekarang ada kasus seperti ini, saya sholat tarawihnya Ustadz kurang, misalnya kurang 4 rakaat atau kurang 8 rakaat. Tiba-tiba imamnya sholat witir, apa saya harus mengerjakan sholat tarawih dulu, lalu nanti kemudian baru nyusul begitu Ustaz? Enggak. Jangan begitu selesai tarawih, imamnya berdiri untuk sholat witir. Jangan sholat witir di belakang imam. Nanti setelah selesai sholat witir, sembahyang tarawih lagi. Karena sholat witir itu sebetulnya hakikatnya bukan sebagai penutup sholat. Cuman Rasul berkata bahwa ij'alu akhiras sholatikum witran. Jadikanlah sholatmu yang akhir di malam hari itu adalah sholat witir. Jadi, tapi witir tidak menutup semua sholat. Jadi kalau jenengan sekarang sholat witir, nanti malam mau bangun tahajud, monggo, silahkan. Nanti malam mau bangun sholat istikharah, silahkan. Nanti malam mau meneruskan sholat tarawih tadi yang di masjid barangkali kurang, silahkan, monggo. Ya, saya kira. Jadi yang tidak boleh itu ada witir 2 kali dalam satu malam. Tadi sudah mengerjakan sholat witir 3 rakaat, ya tak? Lalu saya mengerjakan lagi sholat witir 3 rakaat di rumah, lah muter. Itu tidaklah lawitran itilailah. Kalau yang biasa ditanyakan, kalau mau menjadikan witirnya tetap ganjil, dia sudah sholat witir di masjid 3 rakaat, kemudian nanti dia bangun sholat malam, kemudian dia sholat witir 2 rakaat. Artinya tetap total itu ganjil dulu. Jadi sebetulnya sembahyang tahajud itu di dalam uraian fikih itu nggak ada. Artinya nggak ada niat usolli sunnatat tahajud rakaatain lillahi ta'ala mboten. Yang ada itu semua sholat yang ditegakkan setelah bangun tidur malam namanya tahajud. Jadi walaupun jenengan tidak meniatkan tahajud, tapi jenengan bangun malam, waduh saya tadi kok kelentu, ya, atau saya tadi kelupaan belum sholat witir, kurang 1 rakaat, jenengan berdiri 1 rakaat setelah bangun malam, maka 1 rakaat yang Anda kerjakan sholat witir tadi dihitung apa? Tahajud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tahajudnya, dapat witirnya, dapat pahala tahajudnya. Karena tahajud adalah menyengajakan diri Anda untuk bangun malam mengerjakan sholat, namanya tahajud. Walaupun tidak ada niat tahajud di sini. Betul ya? Nah, sekarang begini, pertanyaan tadi bagus. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan sholat witir 3 rakaat tadi di masjid, 2 rakaat salam berdiri 1 rakaat. Lalu kemudian kita pulang, jaburan, bakso, tulung mangkok, es teler, kalau macam puarakan tak? Film, ya dah. Mare, 14 malah. Buku lompret. Gini. Begitu ketika seseorang mengerjakan sholat witir di masjid 3 rakaat, pulang ke rumah, tidur, bangun dari tidur,
dia melanjutkan witirnya untuk meneruskan yang 3, tinggal berapa untuk jadi 11? 8. Apa boleh Ustadz saya melanjutkan witir 8 rakaat sementara tadi saya sudah sholat witir 3 rakaat di masjid atau di musola? Monggo, silahkan, tidak ada apa-apa. Menurut pendapat Imam Ar-Ramli, membolehkan, tidak ada masalah. Selama witir yang Anda kerjakan setelah bangun tidur tadi bukan berjumlah atau bukan ada rakaatnya, jumlah rakaatnya adalah ganjil. 8 rakaat kan senes ganjil lah. Senes genep ya, senes genep tapi ganjil. 3 rakaat ganjil. Ditutup dengan 8 rakaat kan menjadi 11 rakaat. Betul apa-apa. Tapi menurut satu pendapat yang difatwakan oleh Imam Ibn Hajar tetap tidak boleh. Karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah 3 rakaat witir di sana, ya sudah jangan lagi sholat witir di sini. Supaya yang sunnah yang lain monggo silahkan. Tapi jangan witir. Tapi ada pendapat yang lain dari pendapat mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i yang juga sama kuatnya mengatakan boleh selama jumlah rakaatnya tidak boleh apa? Tidak boleh ganjil. Tapi kena. Soal berikutnya, Habib. Habib, bagaimana caranya hadir di rumah melalui streaming tapi tergolong termasuk orang yang betul-betul hadir di majelis ilmu? Apakah harus memakai pakaian dan berwudu seperti saat hadir di majelis ilmu? Berat. Ya. Permasalahan ini barangkali mungkin Habib Muhammad bisa menambahkan nanti. Jadi kalau seingat saya dari apa yang pernah didakwakan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mata'anallahu bitul hayatih ma'asyah wal afiyah, beliau berkata bahwa semua orang yang menyaksikan streaming atau menyaksikan video atau menyaksikan kajian langsung online seperti ini, apakah dia dianggap sebagai murid? Nggih, dianggap sebagai murid. Dianggap sebagai muridnya beliau Sayyidil Habib Umar. Tapi orang-orang yang berkelas seperti Habib Umar kena 10 ini ya, berkelas seperti Habib Umar ini, maka tetap dia dianggap sebagai apa? Sebagai murid. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, silahkan rekam saya punya ucapan ini dan sampaikan kepada orang di luar sana, katanya. Insya Allah mereka yang bisa mengambil manfaat apa yang saya nasihatkan, mereka menjadi murid saya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Jadi ya layaknya ketika kita kalau melihat streaming begini ya, masa pakai utensi kan gitu buatan atau pakai kaos singlet betul ya, bukan sopan ya, mestinya dia pakai baju yang sopan ya, atau mungkin duduk bersama dengan keluarga ya, layaknya kita hadir di majelis ilmu seperti ini gitu. Saya kira mungkin itu lebih patutnya seperti itu adabnya. Ada beberapa soal lagi tuh, nanti akan kita batasi soal. Apakah kita saat tawasul kepada guru kita hal itu termasuk berbakti kepada guru? Ya. Yang kedua, sholat tarawih yang dianjurkan oleh pemerintah untuk dilakukan di rumah, tetapi orang itu tidak melakukannya. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung sendiri? Birrul walidain, ada birrul syuyukh, masyayikh, ya, ada birrul aba wal ajdad. Banyak orang berbuat bakti kepada orang lain atau berbakti kepada orang tua itu cara-caranya banyak. Di antaranya caranya kita berbakti dengan ayah kita itu dengan cara bagaimana? Ya pokoknya jadikan ayahmu dan ibumu senang. Bagaimana caranya? Entah kau bisa menyenangkan dia dengan prestasimu, entah dengan cara kau mendoakan dia, entah dengan cara kau kemudian mengirimkan misalnya makanan atau kue tart, atau kalau ibu kita misalnya kita senangkan, yang penting mereka bisa senyum kepada kita. Guru kita, layaknya seorang guru ini kalau lihat muridnya pinter, muridnya berprestasi mesti senang muridnya. Gimana? Termasuk salah satu birrus syuyukh atau masyayikh ini, bakti kita kepada guru-guru kita ini, kita bertawasul atas namanya dia. Apakah termasuk itu berbakti kepada mereka? Iya, berbakti. Salah satu baktinya seorang murid kepada guru yaitu ketika dia menyebut nama gurunya dengan sebutan hormat, dengan sebutan penuh adab. Karena kata sebagian ulama, orang-orang arifin billah, kalau ada seorang murid yang menganggap gurunya tidak sempurna dibandingkan dengan guru yang lain, maka dia adalah murid yang tidak bahagia.
Jadi murid yang sejati, kata sebagian orang arifin, adalah seorang murid yang ketika dia melihat gurunya, syekhnya, gurunya itu adalah orang yang paling sempurna setelah Rasulullah dibandingkan dengan yang lain, tanpa mendiskreditkan yang lain, tanpa merendahkan yang lain. Tetap yang lain diagungkan, dia hormati, dia junjung tinggi, taruh di atas kepalanya, di dadanya, di kelopak matanya. Tapi tetap yang menjadi sokok gurunya dia, the teacher, gurunya dia adalah gurunya dia, syekhnya dia tadi. Itu adalah salah satu termasuk dharma bakti kita kepada guru kita. Kalau perlu bukan lagi cuma hanya bertawasul atau berdoa, bahkan kemudian kita berikan yang namanya prestasi kita kepada dia. Kita jadikan bahwa saya menjadi orang yang menjadi membanggakan guru saya, karena saya memiliki satu harapan apa yang diharapkan oleh dia. Saya punya satu prestasi yang diharapkan oleh guru saya. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Anda lihat guru-guru pada zaman dahulu, walaupun seperti sekelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri, beliau tidak suka kalau ada seorang murid dari salah satu Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya menjadi pintar gara-gara Imam Syafi'i guru saya. Kata Imam Syafi'i, kenapa kau mengatakan begitu? Kenapa mengatakan begitu? Kau mengerti begini gara-gara kau banyak belajar dan rahmatnya Allah Ta'ala turun kepada dirimu. Saya hanya jembatan saja. Karena tawaduknya Imam Syafi'i. Tapi tetap yang namanya murid, dia tetap harus mengagungkan gurunya. Ini bab lain ini. Ini bab lain. Ini guru bab lain. Guru ini berkata begini, jangan terus kemudian murid mengatakan ya, kalau gitu guru jangan sombong, tak boleh. Ini babnya lain. Ini babnya guru, wilayahnya guru, wilayahnya syekh. Tapi wilayahnya murid tetap harus ta'zim, hormat, bakti kepada gurunya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, ahli bait Nabi kepada Nabi. Yang lain bagaimana? Ya, sholat tarawih yang dianjurkan sama pemerintah untuk dilakukan di rumah. Kalau dia tidak terawih, ditanggung pemerintah. Bagaimana? Sholat tarawih ini kan hukumnya sunnah. Sifat yang namanya perkara ibadah sunnah itu jenengan mau ngerjakan monggo, tidak mengerjakan ge monggo, gitu. Jadi tidak terkait dengan yang namanya perintah daripada pemerintah. Apalagi di sini pemerintah sifatnya menghimbau. Kalau mau menegakkan sholat tarawih lebih baik di rumah, kan sifatnya himbauan. Bukan kalau pemerintah mengatakan seperti sholat istisqa. Sholat istisqa ini kan pemerintah, misalnya pemerintah mengatakan hari ini sekarang hari apa? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita mengerjakan sholat istisqa misalnya. Misalnya ini tempat jarang hujan atau musim kemarau. Hari Senin kita kerjakan sholat istisqa di lapangan. Maka saya minta kaum muslimin di daerah kami dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin untuk berpuasa. Maka puasanya wajib. Puasanya menjadi puasa wajib ini. Bahkan karena puasa wajibnya, sehingga malamnya tetap harus niat puasa. Jadi kalau besoknya dia baru niat puasa, lali dia, lupa dia tidak niat pada malam harinya, ya berarti qadha itu. Jadi sifatnya adalah puasa yang dia niatkan adalah puasa wajib. Karena puasa yang dapat amanat perintah daripada pemerintah. Ini terkait dengan sholat istisqa dan puasanya sebelumnya. Jadi sebelum sholat istisqa ada puasa dulu 4 hari. Keluar hari yang keempat dalam keadaan dia berpuasa, artinya tidak makan, tidak minum. Lalu dia sholat istisqa bersama dengan kaum muslimin, para ulama, orang tua, bahkan boleh membawa binatang ternak pun. Boleh membawa anak kecil. Walau la syuyukhun rukka, walau la sabiyun rudda, wal bahaim rudda, la subba alaikumul azabu subba. Kata Rasulullah, kalau bukan karena orang tua yang rukuk, yang ibadah sama Allah Ta'ala, kalau bukan karena bayi yang tengah menetek kepada ibunya, dan bukan karena ternak yang tengah digembalakan di padang rumput, maka kami akan timpakan balak kepada orang di daerah itu dengan azab yang sangat luar biasa. Jadi makanya sholat istisqa itu dihadirkan mereka ini, karena Allah Ta'ala cinta sama mereka ini. Orang tua, bayi yang lagi tengah menyusu sama ibunya, dan binatang ternak. Bawa kambing, bawa sapi, jangan bawa bandeng. Apalagi kalau bawa bandeng terus matador gitu pakai batunya merah, seruduk nanti. Begitu ya? Saya kira itu. Jadi kalau sholat tarawih di sini terkait dengan sholat sunnah dan itu adalah merupakan himbauan pemerintah, monggo silakan. Dengan mengerjakan sholat tarawih di malam hari setiap bulan Ramadan itu afdal dan punya pahala. Punya pahala di sisi Allah Ta'ala. Jangan tinggalkan sholat tarawih memang. Kalau jenengan meninggalkan sholat tarawih, kata sebagian ulama, orang yang meninggalkan sholat tarawih bisa dipastikan dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun dia nunggu malam Lailatul Qadar.
Jadi satu hari dia tidak mengerjakan sholat tarawih, berarti tandanya orang itu gagal dapat malam dapat bulan itu atau di tahun itu. Tapi kalau jenengan tidak pernah putus sholat tarawih, maka insya Allah bisa dipastikan jenengan adalah orang yang calon mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini Habib, masalah tarawih. Mengingat tadi laki-laki itu afdol untuk mengerjakan tarawih berjamaah di masjid, sedangkan perempuan itu afdolnya di rumah. Kalau serumah itu nanti seorang suami setelah mengerjakan tarawih di masjid, kemudian dia kembali mengerjakan tarawih ulang bersama istrinya supaya istrinya dapat pahala berjamaah, boleh apa enggak begitu? Atau afdol? Berarti 40 rakaat ya Pak. Masya Allah, ini suami masa depan ya. Tarawih 20 rakaat, tarawih lagi 20 rakaat di rumah bersama dengan istrinya. Hari ngambak 100. 20 ya. 20 di masjid. Masya Allah. Tarawih yang dikerjakan di rumah adalah niatnya mengulang. Jadi niatnya i'adah. Sholli sunnah rak'atain minat tarawih, i'adah imaman makmuman lillahi ta'ala Allah. Kalau imam imaman, kalau makmum makmuman lillahi. Jadi niatnya i'adah, mengulang. Mengulang salat tarawih. Kalau witir boleh dengan niat mengulang, boleh dengan niat qadha. Karena ada sebagian pendapat witir itu hukumnya wajib. Witir itu hukumnya adalah wajib. Sebagian pendapat dari madhab dan madhab Syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa witir itu hukumnya adalah wajib, sehingga kalau sifatnya dia adalah sholat yang sifatnya disunahkan berjamaah, maka boleh untuk diqadha. Mungkin dulu-dulu kita nggak kerjakan sholat witir, maka boleh kita qadha. Itu katanya nggak boleh ada dua malam, ada dua witir dalam satu malam, Ustaz. Nggak boleh memang. Tapi kalau qadha boleh. Kalau qadha boleh. Jadi kita mau qadha sholat witir yang lalu-lalu kita belum mengerjakan sholat witir kurang dari seperti itu. Ya, ini bisa ada 1, 2, kurang lebih 2 sampai 3 soal. Cuman kita batasi lagi yang masuk 1 soal atau 2 soal maksimal. Kita batasi. Ini ada yang tanya masalah niat puasa. Ini bagus ini. Ada yang tanya masalah niat puasa. Karena nawaitu soma godin, ada yang berdisari Ramadana, ada yang bilang Ramadhani. Kalau misalkan kita tidak tahu yang sebenarnya di antara salah satunya, dia nawaitu soma godin, ada yang berdisari Ramadana atau Ramadhanu, Ramadhanun misalkan, maka yang sah misalkan Ramadhani, apakah sah niat puasanya? Ya, sakin taslam katanya. Kalau disukun lebih selamat. Nawaitu soma godin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah. Sakin taslam. Disukun selamat. Tidak fathah, tidak kasrah, sukun gitu. Di sini ulama kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Al-Malibari sana mengatakan bahwa kalau dalam ilmu nahwu itu kalau diidhofahkan sehingga sanatinya itu menjadi kasrah, maka membacanya Ramadhani. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau membacanya begitu maka Ramadhani. Tapi kalau membacanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana fi hadhihi sanati. Pakai fi lillahi ta'ala. Dijeda dengan fi. Nah, itu pakainya Ramadhana. Atau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Karena sananya adalah sebagai dzaraf zaman namanya. Dalam ilmu nahwu begitu. Dzaraf zaman. Boleh dibaca na, boleh dibaca ni dan tidak merusak daripada niat nawaitu shauma ghadinnya atau niat puasanya. Yang penting pokoknya niat puasa enggak wajib diucapkan. Yang penting di dalam hati mengucapkan hukumnya adalah sunnah. Sebagian orang berpendapat yang namanya saya sahur Ustadz itu kan mestinya besok buat puasa. Belum tentu. Ada kalanya orang bangun sahur karena ngeleh nih. Gitu. Karena dia adalah lapar perutnya. Karena itu dia bangun sahur untuk makan, bukan untuk puasa besoknya. Nah, jadi sahur itu tidak mewakili daripada niat puasa buat besok paginya. Jadi tetap harus ada niat nawaitu shauma ghadin, walaupun tidak harus dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Indonesia. Ingsun niat puasa Ramadan fardu besok pagi lillahi ta'ala. Boleh. Tidak harus niat dengan berbahasa apa? Dengan berbahasa Arab. Ya, ini ada soal lagi. Ini kok saya terus ini. Muhammadnya kemana? Moderator.
bab fidyah. Di mana bulan puasa yang tahun lalu dia belum qadha sampai masuk bulan Ramadan ini. Maka di tahun ini wajib mengeluarkan fidyah. Lah, karena keterlambatan dia di mana harus mengeluarkan fidyah, afdolnya mengeluarkan fidyah itu di bulan Ramadan ini atau setelah Ramadan, dan apakah ada niat mengeluarkan fidyah? Ya. Jadi Ramadan yang lalu, misalnya Ramadan yang lalu saya punya hutang puasa 5 hari. Tidak saya bayar, padahal saya punya kesempatan membayar nyaur hutang puasa. Artinya saya sehat, kondisinya sehat dan tidak di luar kota. Kondisi saya sehat, 5 hari itu saya bisa untuk nyaur puasa atau membayar hutang puasa saya yang tahun lalu, sampai akhirnya bertemu dengan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Apa yang harus saya lakukan? Karena jenengan, wahai Habib Alwi, nabrak Ramadan tahun ini, maka 5 hari itu tetap hukumnya wajib qadha nanti di luar Ramadan. Di luar Ramadan tahun ini tetap nanti wajib qadha di bulan Syawal, apa bulan Dzulqa'dah, apa bulan Dzulhijjah. Yang penting bukan di hari-hari ini, yaitu Idul Fitri, baik Idul Adha atau hari tasyrik. Gak boleh ada puasa di situ. Tetap disaur utangnya 5 hari plus bayar fidyah 5 mud. Nanti dikeluarkannya di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Mau dikeluarkan nanti setelah 5 hari Ramadan ini boleh. Atau nanti lebih afdal adalah nanti di bulan apa? Di akhir bulan Ramadan, dibarengkan ini beras buat fitrah, saya keluarkan 3 kilo, ini beras buat fidyah. Jadi nggak boleh dicampur ya. Fitrahnya sendiri, fidyahnya sendiri, kresek fitrahnya sendiri, tas kresek fidyahnya sendiri, nggak boleh dicampur ini. Sementara fidyah itu 5 mud, siapa 1 mud, 1 fidyah 1 mud. Kalau 5 hari kita nggak puasa berarti 5 mud. 1 mudnya itu kurang daripada 8 ons. Atau kita bulatkan saja 1 kilo. 1 kilo jadi 5 kilo kan? 5 kilo beras kita keluarkan, kasihkan fakir miskin. Yang boleh menerima hanya 2 orang, fakir atau miskin. Nggak boleh diterimakan dengan mu'allafati qulubuhum, nggak boleh. Al-gharimin gitu. Ya hanya fakir atau miskin. Kira itu. Ini ada yang tanya, kalau dia di dalam bulan Ramadan dia sikat gigi atau gosok gigi di setelah waktu diwajibkannya puasa, yang mungkin jam 10 pagi seperti rutinitasnya, itu hukumnya bagaimana? Apakah puasanya batal atau tidak? Karena mungkin ada kisah orang yang tiba-tiba pingsan dikirakan gara-gara corona, tidak tahu tambonan ababnya dewe. Ya, jadi sikat gigi di siang hari di bulan Ramadan. Bersikat gigi dengan menggunakan pasta gigi di siang hari bulan Ramadan hukumnya adalah makruh. Bahkan kalau sampai dia berkumur-kumur, lalu kemudian walaupun kumur tadi itu dia buang, biasanya waktu dibuang ya, 3/4 masuk 1/4 yang dibuang. Ya. Kalaupun sekarang kumur-kumur lalu kemudian dibuang, airnya dibuang, maka kan pastinya ada sisa air yang lagi nempel di mana? Di lidahnya dia atau di lisannya dia. Itu kalau sampai ikut tertelan dengan ludahnya, batal puasanya. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau saya begitu, ya sudah biarkan. Maka sedangkan apa sekarang Masya Allah, ini musim kayak gini kan, apalagi kita pakai masker ya. Jadi kalau kita ngomong kan, bagaimana? Alhamdulillah. Semabut yang ngomong. Apalagi malamnya sahurnya makan apa? Durian ya. Nikmat luar biasa. Jadi sifatnya orang jangan lagi bersikat gigi. Kalau kita menggunakan siwak setelah zawal itu setelah zuhur. Menggunakan siwak setelah zuhur. Jadi mau sholat zuhur pakai siwak ya. Di bulan puasa. Makruh itu hukumnya. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan bau mulutnya orang yang puasa. Karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Wala khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Kata Rasulullah, bau mulutnya orang berpuasa, baunya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bau mulutnya orang berpuasa ini di sisi Allah itu atyab, lebih harum
min rihil misik, daripada baunya minyak kasturi. Minyak wangi kasturi lebih harum. Jadi jangan dihilangkan atau jangan kemudian diusap dengan apa? Dengan siwak atau dengan sikat atau pasta gigi. Ya. Tapi kalau yang namanya wudu tetap disunahkan berkumur. Tetap disunahkan berkumur. Jadi kalau dengan sekarang wudu untuk sholat zuhur, kurang betul kumur gitu. Iki wedi ketelan beb, ya mboten usah dikenekke. Sing tiang-tiang terus umur kok saya metu saya sithik. Ya. Nah, itu jangan. Enggak usah namanya mubalaghah. Lah, sifat mubalaghah dalam dia berkumur-kumur, hukumnya kalau di dalam bulan puasa makruh karaha syadidah. Sangat makruh sekali. Sangat dimakruhkan sekali. Sehingga apakah berkumurnya tetap sunnah, Beb? Tetap sunnah. 3 kali saja. Kumur pertama, kumur kedua, kumur ketiga. Kalau sampai kumur keempat, bahaya. Sisa, walaupun dikeluarkan semua kumurannya, sisa air yang dalam mulutnya dikeluarkan semuanya, tapi sisa yang masih menempel di lidahnya dia dan dinding mulutnya dia tadi ini, kalau ikut tertelan dengan air ludahnya bisa membatalkan puasa. Ngapunten nggih? Ngapunten, ini satu kali sedikit lagi. Kalau peristiwa ada orang mau istinja cebok, ngapunten nggih, cebok. Orang kalau cebok itu kan kalau sampai masuk jarinya segini ketika dia siang hari bulan puasa bisa membatalkan puasa. Jadi masuk jarinya, jari tengahnya ke dalam lubang duburnya ketika dia mau istinja, masuk sampai kemudian signifikan, maksudnya segini, maksudnya segini, bisa membatalkan puasanya dia. Karena sama dengan dia memasukkan benda asing ke dalam jauh, ke dalam bagian lubang apa? Lubang tubuhnya dia. Karena lubang tubuh itu tidak hanya mulut, tapi telinga, ini apa namanya, hidung, mulut, termasuk juga lubang apa? Tubuh. Ini ada beberapa soal lagi yang masuk, cuman kita singkat Habib. Masalah tarawih. Katanya di Tarim itu ada orang yang mengerjakan salat tarawih sampai 3 atau 4 kali. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Apakah tidak terbatas sholat tarawih itu? Ya, memang di Tarim sana selain saat ini ya, kalau saat ini sekarang serempak sholat tarawih dikerjakan pada jam itu juga, selesai hari itu juga, dan selesai jam itu juga. Dari jam 8 tarawih serempak dikerjakan, selesai jam 9 semuanya selesai. Kalau selain atau di luar kondisi yang saat ini berada di musim-musim seperti ini, itu dulu kalau kita habis sholat dari Darul Mustafa, kemudian kita pindah ke masjid Misgaf, lalu pindah lagi ke masjid Ba'alawi, lalu pindah lagi ke masjid Bakhbar. Itu masing-masing sholat dikerjakan 20. Nah, itu dengan niat tadi, dengan niat i'adah atau dengan niat qadha, silahkan, tidak ada masalah. Dengan niat i'adah, mengulang sholat tarawih yang sudah kita kerjakan tadi pertama, kita ulang lagi, atau dengan niat qadha, dengan niat mengqadha sholat tarawih. Kan sholat sunnah yang diperbolehkan untuk dikerjakan secara berjamaah boleh diqadha, boleh diqadha, tidak ada masalah. Termasuk sholat witir sama seperti itu. Jadi kita niatkan dengan yang namanya sholat apa? Sholat sunnah tarawih dengan niat i'adah. Niatnya usolli sunnah rak'ataini minat tarawih i'adatan lillahi ta'ala. Kalau dengan makmum, makmuman lillahi i'adatan makmuman lillahi ta'ala. Kalau dengan imam, i'adatan imaman lillahi ta'ala Allah. Atau i'adatan makmuman lillahi ta'ala Allah. Terakhir dulu. Ya. Ini bagus pertanyaannya untuk penutup daripada semua soal. Ada yang tanya kisi-kisi atau bocoran untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah mungkin datang hataman dapat rotinya double itu juga Lailatul Qadar? Atau piye tanda-tanda kisi-kisi? Saya nggak ngerti Lailatul Qadar. Kalau Lailanya Pak Qadar saya kenal. Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini, malam Lailatul Qadar ini diperkirakan di 10 hari terakhir, dan banyak diharapkan di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Imam Haddad radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh di tanggal 1 Ramadan. Jadi sudah lewat berarti.
Jadi artinya di sini katanya Imam Haddad, kita suruh jagan-jagan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semuanya adalah malam Lailatul Qadar. Barangkali mungkin di malam ini, mungkin malam kedua, mungkin malam ketiga, mungkin malam 10, mungkin malam 11, mungkin malam 17, mungkin malam 19, mungkin malam 21 dan seterusnya. Jadi jagan-jagan di malam-malam Lailatul Ramadan ini adalah malam-malam Lailatul Qadar. Karena malam itu susah untuk diprediksi, tapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya esok paginya. Jadi kita lihat besok pagi ini malam Lailatul Qadar. Besok pagi Anda bisa melihat bahwa matahari itu menyinarkan sinarnya tidak seperti biasanya. Wah, walaupun turu, betul sholat tarawih, betul sholat witir, mangannya supaya nggak akeh, gitu. Ini pun, ya, malam itu, malam Lailatul Qadar, esok pagi Anda lihat srengenge matahari itu akan mengeluarkan daripada pancaran sinarnya itu tidak sangat menyengat. Jadi antara panas dan dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu biasanya ditandai dengan yang namanya turunnya hujan. Karena ketika Rasulullah SAW itu sholat di malam Ramadan, maka ketika beliau meletakkan dahinya di tempat sujud, maka dahi suci Rasulullah itu terkena daripada beberapa tanah yang becek. Dahi Rasulullah ini, ya. Lalu diusap oleh Rasulullah SAW dan ditanya, ini kenapa ya Rasulullah? Ini adalah malam yang istimewa di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan seperti embun, bukan hujan deras ya, embun, hujan rintik-rintik begitu. Seperti itu datangnya malam apa? Malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian keadaannya tenang, suasananya pun nyaman, keadaannya pun senang, nyaman. Nanti 1 tahun ketika Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, rezekinya nggak akan berhenti. Kantong keluar uangnya masuk lagi, subhanallah. Ya, jenengan masya Allah, apapun dilihat orang lihat jenengan semuanya senang. Mas, saya kok nyawang jenengan itu senang sengatin ku adem gitu. Wonten duit 1.000 niki kok tahu utang kali jenengan. Subhanallah, ada saja rezeki yang masuk, ada saja kesenangan masuk, keberkahan yang masuk, kebahagiaan yang masuk kepada panjenengan dikarenakan antum mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini. 1 tahun ini Anda dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun ini. Bahkan sepanjang hayatnya tadi. Itu malam Lailatul Qadar. Dan itu malam susah diprediksi kecuali bagi orang-orang kata Al-Habib Salim yang menegakkan sholat isya jamaah dan subuh jamaah minimal. Minimal orang tersebut menegakkan sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Lebih bagus di masjid. Tidak bisa pokok yang penting berjamaah. Baik di dalam rumah monggo, di musholanya monggo, di masjid monggo. Dan yang kedua maksimal adalah tidak meninggalkan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Dipastikan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ada doa dari Al-Habib Salim Syatri. Kalau bisa ada doanya itu, Allahumma aflih alaina lailatan min layalil qadar. Lailatul Qadar min layali hadhihi Ramadan. Atau min syahri Ramadan. Saya lupa doanya, insyaallah dalam kesempatan lain bisa kita susulkan nanti doanya di kesempatan insyaallah di hari Kamis yang akan datang nanti insyaallah. Hah? Tidak di sini. Di sini. Saya kira itu mungkin ada yang lain. Masalah mandi sih. Di bulan Ramadan ini Ya. banyak yang mesti ngentengkan yakni mandi seperti selain di bulan Ramadan, kif bisa. Ya. Mandi yang boleh seperti apa? Iya. Mandi di siang hari, di pagi hari di bulan Ramadan, para ulama mewanti-wanti agar mandi yang jenengan lakukan, yang antum lakukan ini harus hati-hati. Kalau sampai mandi yang Anda lakukan itu cuma setengah badan, artinya dari leher ke bawah begini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah mandi yang Anda lakukan dengan berujuk, dengan siram, tanpa niat mandi junub. Memang tidak punya junub, bagaimana melihat mandi junub? Ya artinya bukan mandi besar. Atau tanpa niat mandi sunnah. Kalau jenengan sekarang mau sholat Jumat kan mandi sunnah. Atau mandi sunnah yang lain seperti misalnya mau ngaji Quran, mandi sunnah. Atau mau sholat zuhur, mandi sunnah. Atau dia mau hadir pengajian, mandi sunnah. Karena orang Muslim itu diminta ketika dia tampil
di depan kaum muslimin itu dalam keadaan berpenampilan yang najis, rapih dan berbau wangi. Kemudian katakan, kalau ketika engkau fatatazayyan ala ikhwanikal mu'minina ya bizayyil kamil, bizayyil jamil. Sebagian antara para sahabat menyebutkan bahwa ketika engkau tampil di depan saudara-saudaramu yang mukmin yang beriman itu, maka pakailah tampilan pakaian yang bagus. Bukan bagus, artinya sopan, necis, rapih dan wangi, berbau wangi. Dan itu bisa Anda lakukan dengan niat mandi sunnah. Boleh Anda berujuk begini, tapi dengan niat mandi sunnah. Nawaitu al-ghuslal masnun atau nawaitul ghuslal masnun. Saya niat mandi sunnah. Saya niat mandi sunnah. Di hati, saya niat mandi sunnah. Nawaitul ghuslal masnun. Silakan Anda bawa, tapi jangan sampai kemudian air dituangkan ke telinga begini. Ya, atau kemudian di air diminum begini. Atau tidak dengan cara menyelam. Dengan sekarang kalau punya kolam renang di rumah atau ke Tirtomoyo atau ke Balai Kambang Tawamangun sana, jus, nawaitu ghuslal masnun. Saya niat mandi sunnah. Walaupun dibuntu pakai yang namanya kapas atau katebat atau mungkin dengan alat apapun, tetap yang namanya Anda menyelam, air masuk ke telinga. Bisa membatalkan puasa ya. Nah, menyelam tidak diperbolehkan. Tapi kalau mandi kerujuk, pripun beb? Kalau niatnya memang junub, dia memang junub. Tadi malam dia hubungan misalnya sama istrinya. Sampai subuh, mboten sahur nih. Sampai subuh, subhanallah, belum dia niat apa? Belum mandi apa? Belum mandi wajib. Maka mau sholat subuh dibangun sama istrinya, Mas, tangi subuh Mas. Surah sahur, ayo tangi subuh. Nah, mau sembahyang subuh dia mandi wajib dulu. Boleh mboten? Harus. Karena nggak sah dia sholat subuh tanpa mandi junub. Kalau tidak berjunub atau tidak berhadas besar, bagaimana? Ya dia niat mandi sunnah aja. Untuk sholat subuh dia niat mandi sunnah. Rujuk begitu, monggo silakan. Tapi lebih amannya adalah dengan mandi di malam hari saja. Kalau mau niat mandi begitu, atau mandi junub, mau mandi sunnah, mandi di malam hari sebelum adzan subuh. Kalau di siang hari agak gerah badannya, ya Allah Ustaz, badan saya mau pelikat, keringetan, panas badan saya Ustaz. Ya mandi segini saja, dari leher ke bawah, itu lebih selamat. Jadi saya kira begini. Termasuk yang namanya suntik, tetes mata, ini kan sifatnya semuanya kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Orang menggunakan tetes mata ketika dia berpuasa, apakah membatalkan puasanya dia Ustaz? Tidak membatalkan puasanya karena mata bukan lubang jauh, bukan lubang perut. Walaupun ada rasanya rohto itu di sini, tes, pahit ya rohto. Misalnya, apakah itu membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa, cuman lebih baik dilakukan di malam hari lebih baik. Kecuali karena dia darurat, monggo silakan. Termasuk fiqh inhaler. Tidak membatalkan puasa. Kalau tidak ada darurat. Tapi kalau ada darurat, tunggu Ustaz. Kalau nunggu sampai maghrib, saya nanti buru nanti malah mau diarah malah. Ya monggo silakan pakai fiqh inhaler gitu. Boleh, tidak ada masalah. Lain, ya. Kalau ini kan banyak orang pemancing itu Ustaz. Kalau dia mancing itu dia kungkum dalam air 5 jam. Tapi segini Ustaz. Oh gitu. Kan banyak mancing itu di ya. Solo Selama gitu. masih kungkumnya segini tidak ada masalah, ya. Tapi kalau kungkumnya selulup gini, itu podo karo iwake ya. Tidak poso. Enggak makruh, enggak ini Ustaz ya. Makruh kerahasiaan karena bisa dipastikan 80% 90% air masuk ke dalam telinganya. Dan itulah orang kalau menyelam baik karena tujuan untuk mandi atau bukan karena tujuan untuk mandi bisa membatalkan apa? Puasanya dia. Puasa zahir batinnya batal. Zahir batinnya dia batal. Puasa zahirnya puasa ya, wajib membayar utang puasa. Batinnya dia ya berarti dia nggak dapat pahala puasa hari itu. Hilang, zahir batinnya hilang. Tapi kalau cuman dia berendam hanya setengah badan begini saja, artinya sampai setengah dadanya dia itu berendam di bawah air, silakan, tidak ada masalah. Dan itu boleh-boleh saja. Asal jangan ngambil ikannya dimakan. Mungkin itu beberapa soal tadi sudah ditanyakan dan insya Allah kesimpulannya juga dalam urusan fikih. Mungkin nanti insya Allah Kamis depan
mungkin insya Allah tidak ada halangan beliau dikasih sehat afiat bisa duduk lagi, kumpul lagi, dan mungkin ada beberapa mungkin bahasan-bahasan yang lainnya, ataukah mungkin dengan interaktif lagi atau bagaimana, nanti akan kita nunggu beliau. Insya Allah mudah-mudahan kita pertemuan malam ini manfaat, penuh dengan keberkahan, dan insya Allah kita dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Amin. Kumpulnya kita di sini walaupun yang melalui streaming karena memang stay at home di rumah aja, yang di sini juga sepi, ya. Jadi insya Allah kita tetap yang di rumah termasuk minal hadirin insya Allah, ma'ahlil hudur. Nah, kita juga insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita umumkan lebih lanjut. Mungkin sekian dari kami. Ya, mungkin bisa saya tambahkan, bisa disusulkan nanti pertanyaan tidak hanya terkait pada puasa atau zakat atau fidyah, tapi boleh disusulkan dengan pertanyaan-pertanyaan di luar tema. Misalnya ada yang mau bertanya tentang masalah nikah, itu pun kalau saya kiat-kiat untuk mencari jodoh yang solehah atau soleh begitu, kira-kira seperti itu. Ini kalau jodoh ya. Nah, itu kiat-kiatnya bagaimana, Bib? Kira-kira seperti itu. Monggo silakan. Terus apa yang harus saya lakukan ketika saya telah menikah, tapi nikah saya masih siri, belum resmi secara negara? Apakah saya harus wajib memberi nafkah misalnya, dan lain sebagainya? Atau kiat-kiat ketika saya ingin meminang, apa yang harus saya lakukan ketika saya meminang seorang anak gadis? Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya boleh lihat? Apakah saya boleh berduaan? Apakah saya boleh nanti kemudian apel malam minggu kalau nggak ada lockdown? Dan sebagainya, nah, itu boleh silakan. Nanti mungkin ditanyakan pada hal-hal yang lain yang terkait dengan tidak harus di bulan puasa atau terkait dengan puasa Ramadan, fidyah, zakat atau tarawih dan lain-lain. Boleh pada tema yang lain. Sholat, mungkin sholat birrul walidain, kan sekarang banyak itu, ya enggak? Atau terkait dengan yang namanya sholat sunnah ridho. Ada sholat sunnah ridho, itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sunnah qabliyatul isya. Jadi setelah sholat sunnah qabliyatul isya ada sholat sunnah namanya sholat sunnatur ridho. Bahkan sholat sunnatur ridho ini boleh digabungkan dengan sholat sunnah qabliyatul isya. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka satu malam itu dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan dari Allah. Dapat ridhonya Allah itu lebih mahal daripada dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengijabahi doa kita dan menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan rahmatnya Allah untuk kita. Dan Allah Ta'ala tidak jadikan ini Ramadan adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita insya Allah dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang yang lebih baik dan lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Dan Allah Ta'ala izinkan kita insya Allah di bulan Ramadan tahun ini untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar alladzi khairan min alfi syahr ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairati dunya wa na'imil akhirah wa ila Al-Fatihah. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قش الصحب والحمد لله في البدء والثناء